Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Rasa syukur yang boleh kita miliki, yang selalu kita persembahkan ke hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan yang masih dapat kita rasakan menyertai setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini, kita kembali dipertemukan melalui channel YouTube kami ini untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Saudara-saudara, atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, kita selalu dibimbing, diberkati, dikuatkan untuk dapat menyatakan satu kebesaran Tuhan, agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini bagi setiap jiwa yang akan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebelum saya sampaikan renungan kita pada kesempatan ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Tolong kami Tuhan, bimbing kami, agar dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan, menjadi rema dan kekuatan jiwa raga kami. Kami akan menyampaikan renungan ini, kami berharap dan mengimani pekerjaan Tuhan menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026, yang menjadi renungan kita yaitu dari kitab Lukas pasal 11, ayat 5 sampai dengan ayat 13. Dan yang menjadi ayat hafalan ataupun info kasio kita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 13a. Begitu juga yang menjadi bacaan remaja Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sehingga tema yang disampaikan dalam pelayanan firman Tuhan ini di hari Minggu ini yaitu berdoa. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam persiapan diri kita baik sebagai guru KKR ataupun setiap jiwa yang rindu menerima dan menaburkan firman ini. Bagaimana kita dibawa dan diingatkan kembali tentang berdoa. Berdoa adalah salah satu nafas kehidupan orang percaya. Artinya kehidupan itu kita terima ketika kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian-bagian penting dalam kehidupan yang dapat memberi efek yang luar biasa bagi kita. Kalau kita mengingat kembali pengalaman Daniel, ketika dia melakukan jam doa yang sudah biasa dia lakukan mulai jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Jam doa yang dilakukan oleh Daniel ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun kendala, apapun ancaman yang diberikan bagi dia agar dia tidak berdoa, ini adalah menjadi komitmen pribadi Daniel karena iman percayanya kepada Allah yang dia yakini. Apa akibat daripada orang yang setia berdoa? Kita belajar juga dari pengalaman Daniel, hal yang menakutkan sekalipun diperhadapkan dengan dirinya, kuasa doa itu dibarengi dengan iman percayanya. Dia menaklukkan segala ketakutan yang ada dalam kehidupannya ataupun yang diperhadapkan dengan dia. Artinya dari pengalaman Daniel ini saudara-saudara, kita kembali diingatkan dan dibawa ke dalam kehidupan kita. Berdoa adalah bagian penting yang harus kita kerjakan, yang harus kita imani. Bukan hanya sekedar berdoa sebagai kegiatan rutinitas, tapi doa itu adalah bagian penting daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita merasakan kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan pemilik hidup kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Jadi doa ini banyak sekali membawa perubahan bagi setiap jiwa manusia. Bagaimana dengan adik-adik kita?
Bagaimana dengan guru-guru KKR? Adik-adik kita juga kita boleh bertanya, kita boleh evaluasi hidup mereka. Berapa kali mereka berdoa? Dan apa gunanya mereka berdoa? Dan apa efeknya ketika mereka sering berdoa kepada Tuhan? Jadi evaluasi ini akan membawa adik-adik kita bahwa doa itu bukan hal yang langka bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi berdoa itu adalah satu panggilan jiwa kita seperti Yesus juga. Bagaimanapun dia letihnya dalam menjalankan misi Allah dalam dirinya. Tapi doa itu menjadi kekuatan bagi dia. Bagaimanakah doa yang akan kita pahami dalam pelayanan kita di hari Minggu ini? Sehingga dalam penyampaian firman ini, seperti dengan tema kita menjelaskan bagaimana kita semakin diajak, semakin diingatkan, diajar untuk tetap setia di dalam doa kepada Tuhan. Bahan Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13. Hal ini mengajarkan bagaimana ketekunan di dalam doa. Melalui perumpamaan sahabat yang meminjam roti di tengah malam, Yesus mau menegaskan agar kita meminta, kita mencari dan mengetuk dengan iman, karena Allah Bapa jauh lebih baik daripada orang tua duniawi dan pasti memberikan yang terbaik, terutama Roh Kudus kepada mereka yang memohon. Dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, saudara-saudaraku, bagaimana kita melihat jauh kebaikan daripada yang dimiliki oleh Allah Bapa kita. Segala sesuatu melalui pertolongan Roh Kudus, dia akan memberikan apa yang terbaik seturut dengan apa yang dia pahami tentang diri kita. Kalau kita memahami diri kita dengan kebutuhan kita, itu sangat terbatas sekali. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan kita, di mana pemilik hidup kita adalah Tuhan, dia jauh lebih memahami akan kehidupan kita. Dia jauh lebih mengerti tentang keberadaan dan apa yang kita butuhkan. Sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Tapi dari perumpamaan ini, bagaimana kita meminta, artinya kita dibawa dalam satu pemahaman bahwa alamat kita meminta itu adalah alamat yang tepat, yaitu Bapa kita. Bapa tidak akan mungkin memberi batu ketika anaknya membutuhkan roti. Orang yang meminta tahu, menghargai dan mengharapkan hidupnya sepenuhnya pasti mendapatkan kecukupan dari Bapa pemelihara hidupnya. Selain meminta, mencari. Orang yang meminta bukan berarti hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Tapi mencari lebih memberikan arti kepada kita, yaitu ada usaha. Di balik usaha itu kita juga mengetuk, karena pintu yang kita ketuk dengan iman dan pengharapan, kita yakin pintu itu akan dibukakan bagi setiap orang yang mengharapkan pintu dibuka dan mengharapkan mendapat dan menerima daripada pemberian Sang Bapa yang mengasihi kita senantiasa. Dari perikop kita ini, kita boleh melihat beberapa poin dari ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana orang yang tekun dan memiliki keberanian. Perumpamaan tentang sahabat yang terus mengetuk pintu. Ini menunjuk bahwa doa harus dilakukan dengan gigih, tidak malu-malu, dan terus-menerus. Berdoa tidak boleh dibarengi dengan rasa bosan, menyerah, tanpa berharap, tanpa memiliki iman. Tapi berdoa selalu dibarengi dengan hal-hal yang gigih, tidak bosan, tidak malu, dan terus-menerus boleh kita sampaikan sebagai napas kehidupan kita kepada Tuhan. Coba saudaraku, kalau kita tidak bernapas, ada apa yang terjadi bagi kita? Demikian adanya berdoa. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak memiliki napas kehidupan. Berarti ketekunan dan keberanian dalam berdoa dan meminta, ini adalah satu keberanian dan kegigihan yang harus kita tunjukkan di hadapan Bapa Sang Pemilik hidup kita. Selanjutnya di ayat 9 sampai dengan ayat 10, kita melihat bagaimana janji Tuhan.
Yesus memberikan jaminan mutlak. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Artinya dari perikop kita ini mengajarkan kepada kita bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Tapi kita yang tidak mengimani caranya bekerja dan memberi kepada kita. Oleh karena itu, kalau demikian janji Tuhan itu nyata bagi kita, jangan pernah kita tidak berharap kepadanya. Jangan pernah ragu tentang janji dan penyertaannya. Jangan pernah bosan untuk selalu setia berharap kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudaraku yang terkasih, dari perikop kita ini juga di ayat 11 sampai dengan 13. Bagaimana kita melihat tentang kebaikan Bapa. Bapa di surga tidak akan memberikan sesuatu yang buruk, batu ataupun ular. Saat kita meminta hal yang baik, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah pemberian Bapa yang begitu baik. Seorang Bapa yang baik tidak pernah memberikan yang mencelakakan anak-anaknya, tapi selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dari perikop kita ini kita boleh mengambil pemahaman lagi bahwa perikop kita ini mendorong kita untuk membangun komunikasi yang baik, yang tidak boleh putus tapi secara konsisten dengan Allah kita melalui doa. Orang percaya bahwa apapun yang dia minta Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang terbaik akan Tuhan berikan. Jadi dari perikop kita ini dapat membantu kita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita mempelajari konteks doa Bapa kami. Bagaimana kita mendapatkan refleksi yang begitu besar ketika kita berdoa dan memiliki konsistensi dalam berdoa. Begitu juga kita boleh berdiskusi dengan adik-adik kita sejauh mana mereka berdoa. Apa yang mereka harapkan dan minta kepada Tuhan ketika mereka berdoa. Ini boleh kita bandingkan dengan invokasio ataupun ayat hafalan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Apakah adik-adik kita ketika dia berdoa kepada Tuhan, apakah karena ada mereka dalam keadaan sakit, orang tua mereka tidak memiliki kecukupan ekonomi, ataupun mereka mau meminta hikmat dari Tuhan, ataukah hanya sekedar itu mereka perlukan maka dia berdoa? Tapi dari invokasio kita ini lebih luas lagi, dijabarkan melalui bacaan remaja kita di hari Minggu ini, bagaimana kita berdoa dalam segala hal dan dalam segala situasi kehidupan. Yakobus ingin menegaskan, doa orang benar besar kuasanya. Itu berarti doa punya kekuatan. Karena doa itu bukan hanya kata-kata, tapi berbicara tentang relasi ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dari hal pentingnya berdoa sebagai guru-guru sekolah minggu, dapat memberikan contoh-contoh berdoa kepada adik-adik kita, dan guru-guru sekolah minggu menegaskan kembali bagaimana pentingnya berdoa itu sebagai wujud hubungan yang intim ataupun akrab dalam sebuah relasi yang hidup bersama Tuhan. Ayo guru sekolah minggu, bagaimana kamu mengevaluasi diri kamu ketika kamu setia di dalam doa? Apa daripada dampak kesetiaan kamu boleh menjadi evaluasi diri agar dalam hal ini saudaraku, kita bisa kembali mengevaluasi diri adik-adik kita, baik anak kecil, batita, balita, anak tanggung ataupun remaja. Pasti berdoa itu bukan hal yang langka bagi hidup mereka, tapi ini adalah satu panggilan yang familiar bagi setiap anak-anak Tuhan. Mari setia di dalam doa, dan doa itu sebagai wujud hubungan yang selalu kita bina ataupun kita lakukan dalam relasi yang baik bersama Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan dan memampukan kita agar dalam penyampaian firman Tuhan berdoa itu adalah satu hal yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita.
Selamat melayani buat guru-guru KKR, selamat menabur firman Tuhan, selamat diberkati bagi setiap jiwa yang memakai dan mengimani firman ini menjadi satu kebenaran bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu Tuhan. Kami diizinkan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati pikiran kami. Kiranya setiap jiwa yang mempersiapkan diri dan menerima kebenaran ini selalu diberkati dan ditolong oleh Roh Kudus Allah yang memampukan kami mengimani pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.